Keberhasilan Timnas U23 lolos ke Piala Asia jelas disambut sukacita oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya ini merupakan sejarah bagi Timnas U23 untuk bisa lolos ke ajang tersebut. Dan untuk Sinteyong, entah beberapa kali kami harus mengucapkan terima kasih atas segala dedikasi yang ia berikan untuk sepak bola Indonesia. Sebab sejak diasuh Coach Shin, level permainan Indonesia kini sudah bisa dikatakan level Asia. Di mana hal itu dibuktikan dengan lolosnya Timnas Indonesia baik di level senior, U20, dan U23 ke Piala Asia. Hal yang seolah menjawab ataupun membuktikan segala saran dan ramalan Jose Mourinho di tahun 2013 silam. Saat ini kita boleh berbangga kepada Timnas Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan pesat baik secara permainan maupun hasil. Peduli setan dengan AFF karena bukan itu tujuan akhirnya. Di mana Coach Shin emang sedari awal ingin membuat Indonesia ini bisa bersaing di level Asia. Dan itu pada akhirnya ia buktikan dengan meloloskan Timnas senior U20 dan U23 ke Piala Asia. Nah, saat ini Indonesia sendiri bisa jadi tinggal dalam tahap mematangkan segalanya. Diisi nama-nama muda berbakat, plus adanya pemain keturunan atau naturalisasi, Indonesia bisa loh bermain dengan standar tinggi. Yap, dilihat dari sisi permainan, jelas bila dibandingkan dulu, kini Indonesia jauh lebih baik. Hal itu tak terlepas juga dari peran para abroad ataupun keturunan yang mampu mematik pemain yang main di liga lokal untuk bisa meningkatkan levelnya. Ivar Jenner contohnya, terlihat jelas bagaimana pemain yang main di klub kesayangan Coach Justin yaitu FC Utrecht bisa memperlihatkan, gini loh caranya main jadi DMF yang modern itu. Nggak harus main keras, tapi lebih mengedepankan visi serta timing. Dan setelah tampil oke kala melawan China Taipei, Ivar lagi-lagi membuktikan kelasnya di laga melawan Turkmenistan, di mana selain satu gol yang ia buat, pemain 19 tahun itu juga mampu menjadi jenderal lini tengah yang elegan, baik dalam menyerang maupun bertahan. Lebih lanjut, apa yang diperlihatkan Timnas di bawah Coach Shin seolah menjawab kritik dan saran yang pernah dikatakan oleh Jose Mourinho di tahun 2013 silam. Yap, ketika itu Mo yang datang ke Indonesia bersama Chelsea tampil melawan Indonesia All Stars. Usai laga yang berkesudahan 8-1 buat Chelsea itu, Mo mengatakan kepada media jika pemain Indonesia sangat gampang kena mental sehingga kerap terbantai. Selain itu, Mo juga menyarankan agar pemain-pemain Indonesia bisa tampil dengan fighting spirit tinggi. Karena dengan begitu segala kekurangan yang ada minimal bisa ditutup dengan fighting spirit. Ya, tentu saja apa yang dikatakan oleh Jose Mourinho itu ada benarnya. Dan itu pun sejatinya juga dirasakan oleh Sinteyong ketika awal-awal menangani Timnas Indonesia. Bahkan Coach Shin sendiri pernah mencak-mencak saat melihat pemain-pemain Timnas Indonesia kelihatan gak pede jelang laga melawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia. Yap, seolah ogah terjebak pada lagu lama, yaitu kalah sebelum tanding. Coach Shin, sebagaimana dikutip dari Okezone, mengatakan kepada pemain Indonesia untuk tak perlu takut dengan apapun di grup yang diisi Kuwait, Jordania, dan Nepal.
Kalian harus pikir baik-baik. Kita sudah jauh-jauh ke sini naik pesawat, capek terbang, tetapi murung terus seperti ini. Memangnya kita tidak boleh peringkat 1 di grup? Kalau kita peringkat 1, kita bisa pulang ke Indonesia dengan senyum bahagia. Bagaimana kalau kita gugur? Pasti akan menunduk dan lebih capek. Kalau kita pulang dengan kondisi seperti itu, pasti capek hati juga. Ucap Sinteyong ketika itu. Ya, pada akhirnya kita melihat sendiri gimana Spartannya Indonesia ketika melawan Kuwait, Jordania, dan Nepal. Di mana hasilnya Indonesia mampu menang melawan Kuwait dan Nepal, serta kalah 1-0 dari Jordania sehingga berhak lolos ke Piala Asia Qatar 2024. Jelas dari semua rekam jejak sejarah itu, kini Sinteyong seolah bisa membuktikan segala kritikan Jose Mourinho dengan menempatkan Indonesia di level Asia. Meskipun masih jauh di bawah Jepang, Korea Selatan, ataupun Iran, namun setidaknya kini nama Indonesia tak lagi bisa disepelekan. Nah, kini semua elemen timnas Indonesia bisalah sedikit rileks sembari menikmati keberhasilan ini. Namun ingat, masih ada event besar lainnya terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2024 Januari mendatang. So, apapun hasilnya nanti, yang jelas Coach Shin telah berhasil membuat progres nyata di dalam timnas Indonesia. Untuk itu, sekali lagi, terima kasih buat Coach Shin, abaikan segala nyinyir yang ada dan teruskanlah fokus membawa Garuda ke puncak tertinggi.